La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'du. Bapak-bapak, jamaah Majelis Ta'lim Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang penuh keberkahan, kerahmatan ya, kita diiringi hujan yang lumayan rintik dan agak deras sedikit gitu. Tetapi saya salut ini sama jamaah Taubah ini. Ya, safnya tetap penuh gitu. Ini luar biasa. Walaupun hujannya lumayan gitu ya. Ini tidak membatalkan niat untuk datang ke masjid. Ini sesuatu yang insya Allah disaksikan oleh para malaikat ya, sebagai saksi bahwa Bapak adalah orang-orang pecinta masjid, memakmurkan masjid. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan kerahmatannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat itu pun senantiasa terlimpah kepada kita semua selaku umatnya. Jamaah rahimakumullah, hari ini atau subuh hari ini kita masuk ya dari kajian kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali tentang adabud diyafah, adab tetamu. Jadi ini ada adab tetamu ini ya, artinya di sini etika-etika untuk tamu, tuan rumah, hidangan, dan lain-lain sebagainya ya. Bahwa bertamu atau tetamu atau kita kedatangan tamu itu adalah merupakan fadilah yang luar biasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tukallifu lidhaifi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memberatkan tamu. Jadi tamu itu memang istimewa kan. Tamu itu harus kita hormati sehingga tidak boleh diberatkan. Fatabghaduhu, sehingga dia kemudian merasa tidak enak, tidak suka sampai benci gitu. Fa innahu, maka sesungguhnya man abghadad dhaifa, siapa yang telah menjadikan tamu itu marah gitu, faqad abghadallaha, maka sesungguhnya ia telah membuat marah Allah. Jadi luar biasa ini tamu ini Pak ya. Artinya kalau dia senang, Allah juga senang gitu. Maka kalau ada orang bertamu ke rumah kita, apalagi kalau orang jauh dari kampung gitu ya, maka buatlah tamu itu nyaman, damai, tenang, penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena kalau kita menjadikan tamu itu tidak enak, maka sama saja kita telah membuat tidak enak kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak nyaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man abghadallaha, dan siapa saja yang telah membuat Allah marah, abghadahullahu, maka Allah pun akan membuatnya marah ya. Jadi ini bagi orang yang kedatangan tamu, betapa tamu itu harus kita hormati, kita muliakan, kita berikan berbagai macam jamuan yang semampu kita, tentu saja ya, penghormatan lah intinya ya. Kalau jamuan itu kan nomor sekian Pak,
tapi penghormatan itu yang inti gitu. Rasa kasih sayang, rasa penuh persahabatan ya, kedekatan gitu. Dan tamu itu tidak terhalang batas guru murid gitu. Pernah Imam Syafi'i bertamu kepada gurunya Imam Malik. Imam Malik itu menghormati Imam Syafi'i, ya. Dimuliakannya Imam Syafi'i, walaupun Imam Syafi'i itu murid beliau gitu. Jadi ini kan teladan dari salafus sholih ya. Mereka tidak memandang tamunya siapa, tetapi semuanya dihormati. Nah, Rasul sendiri pernah diperlakukan secara berbeda oleh orang-orang gitu ya. Jadi ternyata Pak, menghormati tamu itu bukan kaya dan miskin gitu. Kata Rasul, ada orang kaya tapi penghormatannya biasa, tapi ada orang miskin, artinya tidak kaya-kaya amat lagi, tapi penghormatannya luar biasa. Berarti kan ini dari segi apa? Dari segi pengajaran yang diterima. Jadi Rasul pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birajulin. Pernah Rasulullah itu melewati datang gitu seseorang, lahu ibilun wa baqarun kasiratun. Dia memiliki unta dan sapi yang banyak. Falam yudayyifu, tapi tidak menyajikan apapun kepada Rasul. Kemudian ada Rasul suatu hari lagi wa marra bimra'atin, beliau melewati seorang perempuan gitu, kemudian bertamu dan dia hanya punya beberapa domba, fadzubihat lahu, maka satu disembelih untuk kedatangan Rasul. Jadi kan bukan berarti orang kaya itu kemudian memberikan jamuan-jamuan yang banyak, ternyata tidak juga gitu. Ada orang yang kaya tetapi biasa saja ke tamunya gitu. Nah, kata Rasul, inna mahadil akhlaq biyadillah ya. Jadi inilah akhlak ya. Oleh karena itu maka dorongan keagamaan, keimanan ini penting untuk menjadikan kita senantiasa bersikap tampil sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama gitu. Kemudian wa innahu nazala bihi sallallahu alaihi wasallam dhaifun. Suatu hari Rasul kedatangan tamu. Faqala kulli fulanin al-yahudi. Kemudian kebetulan Rasul di rumah tidak memiliki apa-apa. Kemudian beliau ingin menjamu tamunya, katakan kepada orang Yahudi. Nah, untuk apa? Faslafani syai'an minad daqiq ila rajabin. Ya, untuk meminjamkan atau menghutang dari tepung gitu kan, sampai dengan bulan Rajab, nanti dibayarnya bulan Rajab maksudnya gitu. Nah, orang Yahudi ini bilang, wallah ma aslafu illa birahnin, saya tidak akan memberikan hutang kecuali dengan jaminan, dengan borok gitu. Hutang tepung aja pakai jaminan. Ini orang Yahudi ya, orang Yahudi. Jadi kadang-kadang ya waktu zaman itu orang kadang-kadang nggak percaya juga ya. Padahal kata Rasulullah, inilah aminun fis sama aminun fil ardi, demi Allah aku ini orang yang paling dipercaya di langit dan di bumi. Tapi kok dia nggak percaya ya katanya. Kan Rasul itu mendapat gelar Al-Amin bukan dari Rasul sendiri Pak, bukan juga dari Allah kan. Gelar Al-Amin itu diberikan oleh orang-orang Quraisy,
orang-orang Quraisy itu, dan beliau mendapat gelar Al-Amin jauh sebelum menjadi Rasul kan gitu. Jadi umur 35 gitu. Nah, pokoknya Nabi itu diberi gelar si jujur. Nah, Al-Amin ini susah cari padanan bahasa Indonesianya, karena mungkin kita orang jujur barangkali ya. Kalau bahasa Inggris kan ada Pak, Mr. Clean ya kan. Kalau kita apa terjemahannya? Sampai sekarang bingung menerjemahkan Al-Amin tuh. Jadi orang yang dapat dipercaya. Jadi padahal ini kan julukan kan. Kalau misalnya wah dia mah dermawan, itu kan enak tuh Pak, bukan orang yang suka memberi gitu. Karena ada ini nih, ada padanannya gitu. Tapi Al-Amin ini kayaknya nggak ada padanannya di bahasa kita itu. Ya. Nah, orang Quraisy Pak memberi julukan Rasul itu Al-Amin jauh sebelum beliau menjadi Rasul. Bahkan ketika Rasul sudah mendakwahkan Islam, gitu, itu mereka kan menolak dakwahnya Nabi. Tapi kalau mereka bepergian jauh Pak, misalnya berdagang, nah, itu kan orang Arab itu kalau berdagang bisa sebulan 2 bulan dia tinggalkan rumah. Itu barang-barang berharganya dititipkannya sama Rasul. Karena Rasul itulah yang paling dipercaya di Quraisy itu, di Mekah itu gitu. Dia tidak menerima dakwah Rasul, tapi kalau dia mau berdagang jauh gitu, barang-barang berharga dititipin sama Rasul. Karena Rasul orang paling dipercaya memang, orang yang paling amanah ya. Nah akhirnya apa, kata Rasul, ya udah fazza bidar'i warohanahu. Nah udahlah, sekarang kamu pergi lagi ke Yahudi itu, bawa baju besiku dan menjadi jaminan. Jadi Rasul sendiri tidak memberikan mentang-mentang misalnya beliau sebagai kepala negara. Ini kan sudah di Madinah kan Rasul, pendudukan beliau itu sudah jadi kepala negara Pak, jadi presiden gitu ya, sudah jadi presiden ya, warohana indahu dan digadaikan kepadanya. Nah jadi ini menandakan bahwa betapa kita ini ya harus memuliakan atau menghormati tamu-tamu kita gitu ya. Sehingga ya kita berikan semampu kita. Loh kok Rasul menggadaikan padahal kan beliau tidak punya. Jadi Rasul ini memang yang beliau pinjam juga kan bukan yang mewah, bukan misalnya daging atau apa, bukan. Yang memang yang pokok gitu ya, yang pokok. Dan beliau mungkin sudah tahu bahwa nanti di bulan Rajab ini bakalan kebayar lah gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang dipaksakan sehingga karena kemewahan dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Yang nggak boleh itu di kita sudah ada beras, sudah ada lauk, tapi kita pengen menjamunya secara mewah, misalnya kita bawa ke hotel tapi pinjem uang. Nah ini yang nggak boleh. Jadi pengen menjamu tamu gitu, dengan yang bermewah-mewah, dan itu yang dimaksud yang kemarin itu kita sebagai tuan rumah juga kan tidak boleh takalluf Pak ya, jadi memaksakan diri gitu. Tapi kalau ada memang kita boleh memberikan yang terbaik, intinya itulah gitu. Wa kana Ibrahimul al-Khalil salawatullah alaihi wasallamuhu, bahwa Nabi Ibrahim Khalilullah itu idza arada yakula kharaja mailan aw mailani yaltamisu ma yataghaddabahu wa kana ma'mahu ya. Jadi Nabi Ibrahim ini punya kebiasaan yang
unik, Pak. Apa kebiasaan beliau? Kata Imam Al-Ghazali, kebiasaan beliau itu ya yang dituliskan di sini, idza arada ayyakula, apa beliau itu mau makan, kharaja, keluar, mailan au mailaini, sejauh 7 mil, sejauh 1 mil atau 2 mil gitu. Itu berapa kilometer, Komandan? 1 mil itu 14 kilometer, kalau 2 mil sekitar itulah ya. Jauh juga, Pak. Ya. Kalau nggak salah 1 mil 7 kilo, betul, bener nggak? Saya lupa juga 1 mil itu berapa. Rupanya kita sama, Pak ya, pengetahuannya. Jadi intinya kan bukan cuma seputaran rumah kalau 1 mil 2 mil itu, jauh juga gitu. Nah, kemudian untuk apa? Untuk mencari orang nemenin dia makan. Ayat mau supaya makan bersamanya. Dan ini ternyata beliau itu membawa orangnya itu baina salasatin ila asyratin ila mi'atin. Dan akhirnya beliau dapatkan itu bukan 1-2 orang, kadang 3 orang, kadang sampai 10 orang, kadang sampai 100 orang, ratusan orang. Jadi ini kebiasaan Nabi Ibrahim. Nah, maka wajar kalau kemudian kata penunggu makomnya itu, makom Nabi Ibrahim itu sampai hari ini tidak pernah sepi dikunjungi gitu. Karena memang beliau itu adalah orang yang rajin ya, mencari orang lain ketika hendak makan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa juga. Nah, kemudian wasuila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah ditanya, mal imanu, apa itu iman? Faqala, maka kemudian Rasul bersabda, it'amut ta'ami wa badrus salami. Ya, yang namanya iman itu adalah memberi makan dan menebarkan salam. Jadi bagian daripada keimanan adalah bagaimana kita memberikan makan kepada orang lain dan menyampaikan salam. Jadi setelah ngaji Ihya ini harusnya, Pak ya, setelah bab ini dengan ditambah bab kemarin gitu, kalau bab makan itu harusnya kita nomor 1 yang menyediakan. Jadi kalau makan bersama-sama kita rebutan bayar gitu, jangan diem-dieman. Karena utamanya luar biasa gitu ya, memberi makan itu. Bahkan waqala sallallahu alaihi wasallam fil kafarati wad darajat gitu. Dalam kafarat dan derajat itu it'amu ta'am, memberi makan ya, jadi penghapusan dosa, kemudian mengangkatnya derajat orang itu dengan memberi makan. Wassalatu bil laili, dan kemudian yang kedua salat malam, wan nasu niyam, sementara manusia sedang nyenyak tidur. Dan dalam hadis lain, wasuila anil hajjil mabrur, dan Rasul pernah ditanya tentang haji mabrur, faqala it'amut ta'ami, memberi makan, wa tayyibil it'amut wa tayyibul kalami, dan baiknya perkataan, jadi perkataan yang baik, baik memberi makan dan perkataannya baik, artinya lemah lembut ya, sopan santun tata katanya. Kemudian waqala Anas radhiyallahu anhu, ini dari sahabat Anas ya, bukan hadis, Pak. Kullu baitin la yadkhuluhu dhaifun, setiap rumah yang tidak pernah dimasuki tamu, la tadkhuluhul malaikatu, maka malaikat nggak akan masuk. Jadi kalau ada tamu berarti kan ini
adalah bagian apa? Bagian penting untuk supaya kita mendapatkan keberkahan, kerahmatan, dan penyebabkan masuknya malaikat gitu ya. Nah, ini tentang betapa mulianya gitu, mulianya kita menjamu tamu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengundang, Pak? Undangan makan ya. Undangan kepada orang lain. Amma da'watu fayambaghi lidda'i ayu'mada bida'watihil atqiya dunal pusat, bahwa sebaiknya yang kita undang itu adalah orang-orang yang atqiya ya, orang-orang yang baiklah gitu, bukan orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik itu orang-orang yang suka maksiat, berdosa besar gitu. Jadi kalau kita ngundang orang, jangan ngundang koruptor gitu. Karena koruptor bukan bagian dari atqiya ya, bukan pemabok, bukan pezina gitu. Waduh, Pak Ustadz, kalau pejabat itu kita ngeri-ngeri sedap itu. Saya nggak tahu apa agak diundang. Ya itu konteksnya ada lain-lain lah ya Pak. Kita kalau apa ya, kalau di negara kita itu kan kalau oleh pengadilan belum diputus apapun, ya itu orang baik gitu. Orang itu bersalah kalau diputus oleh pengadilan. Ya, itu sajalah standarnya, standar normatif saja. Misalnya kita katakan si A koruptor, ya karena memang sudah diputus pengadilan bahwa dia memang napi koruptor gitu ya, napi koruptor. Tapi kalau diduga korupsi, ya kita nggak bisa juga bilang dia koruptor. Tapi kan ada kasus yang direkayasa. Nah itu kalau yang Kararas itu saya bingung lah jawabnya. Bapak saja itu yang ini, yang menginterpretasikannya. Kemudian qala sallallahu Rasulullah SAW akala ta'amakal abrar, hendaknya makananmu itu dimakan oleh orang-orang yang baik. Jadi poinnya gini Pak, ketika ada orang yang datang bertamu dan orang itu adalah orang yang baik gitu. Ya katakanlah Bapak ini orang baik nih, ahli masjid nih kan. Iyalah, kata Buya Hamka, kalau mau tahu orang Islam, lihat ketika sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Itu kalau mau tahu orang Islam. Tapi kalau mau tahu orang beriman, lihatlah sholat subuh gitu. Itu orang beriman. Jadi bapak-bapak ini saya yakin betul ini sudah masuk kategori orang beriman, bukan lagi orang Islam. Jadi orang-orang yang sudah baik, orang-orang atqiya gitu ya. Maka makanan kita itu akan lebih bernilai positif apabila dimakan oleh orang-orang yang bertakwa, oleh orang-orang yang baik, oleh orang-orang yang beriman gitu. Dan itu lebih lebih dipilih oleh Rasul ya. Wala ta'kulu illa ta'aman taqiyyan, wala ta'kul ya, illa ta'aman taqiyyin, dan jangan kamu makan kecuali makanan orang yang bertakwa. Jadi kita mengundang orang juga sebaiknya orang yang baik. Ketika kita makan pun jangan makan makanan orang yang kecuali makanan orang bertakwa, orang-orang yang baik-baik itu. Nah jadi kalau yang undang kita itu misalnya bandar judi, berarti nggak usah datang ya, karena kan karena kan itu berarti makanannya adalah hasil dari perjudian gitu. Atau misalnya rentenir gitu ya, dan lain sebagainya. Wala yakulu ta'amaka, dan hendaknya tidak makan
makananmu illa taqiyun, kecuali orang yang bertakwa. Jadi kita makan makanan orang yang bertakwa, makanan kita pun sebaiknya dimakan oleh orang yang bertakwa. Artinya orang-orang baiklah. Kan kalau takwa itu kita nggak tahu juga ya orang itu bertakwa apa tidak gitu. Kita sering ke masjid beramal soleh, berbuat baik, kan nggak boleh juga kita ngaku sebagai orang yang bertakwa. Karena takwa itu sesuatu yang invisible, ya, tidak terlihat, ya. Tapi tanda-tandanya memang ada, dan kita berusaha menerapkan tanda-tanda itu, walaupun juga belum tentu juga kita itu masuk orang yang bertakwa. Tetapi kita berharap mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Kemudian ketika kita sudah mengundang, nah juga jangan memilah-milah Pak ya. Kenapa kata Nabi wasyarut ta'ami, makanan yang paling buruk adalah ta'amul walimah, yakni makanan pada saat walimah, yud'a ilaiha al-aghniya'u, yang pada acara itu orang-orang kaya diundang, ya, sementara dunal fuqara, orang-orang fakirnya tidak diundang, ya. Jadi undangan itu poinnya bukan didasarkan pada siapa yang kaya siapa yang miskin, tetapi kepada kedekatan gitu, dekat secara tetangga, ya kan, dekat secara keluarga gitu, dekat secara pertemanan, ya. Itu yang dekat-dekat itu yang kita undang, kita dahulukan gitu. Sehingga wayam bagi alayuhmilal aqariba fi diyafatihi, dan tidak boleh menyampingkan bersikap cuek lah ya terhadap orang-orang yang diundang, orang-orang yang dekat dengan kita. Wa kadzalika yurai'a tartiba, hendaknya juga kita menjaga tartib, urutan-urutan fi asdiqai, dalam pertemanan. Jadi artinya ketika kita undang itu kan kita melis Pak ya, list nih, ini tidak terlalu dekat misalnya. Kan kita mengundang orang itu harus disesuaikan dengan kemampuan kita untuk menjamu, begitu Pak ya. Jadi bulan lalu kita sudah pelajari itu bahwa jangan sampai ketika kita mengundang orang 10 kita menyediakan 10, mengundang orang 10 kita sediakan 15. Ini contoh ya. Kalau di Ihya Ulumuddin ini kan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa sebaiknya ada kelebihan gitu. Jadi jangan sampai orang kekurangan, karena kalau makanan itu lebih Pak, bisa kita berikan kepada siapapun gitu kan. Tapi kalau kurang, nah kita bingung, masa kita ngundang 10, makanan yang tersedia 7 ya, 3 orang kan nggak makan jadinya kan. Kan repot urusannya kalau begitu ya. Kan sebaiknya ya kita sediakan 12 kayak 13 gitu. Nah kalau misalnya lebih 2, 3 ya kita tinggal keliling kampung, juga banyak orang yang akan menerima makanan gitu. Yang penting makanan itu jangan sampai terbuang juga, karena kalau terbuang tuh kita termasuk berbuat tabzir ya, mubazir gitu, dan itu juga dilarang oleh agama. Kemudian wayam bagi Allah yaksuda, dan hendaknya juga tidak bermaksud bidakwatihi, dengan mengundang itu yaitu al-mubah wa tafakhur, untuk bermewah-mewah dan kesombongan. Nah, ini agak tipis juga nih Pak ya. Bedanya? Ya, kadang-kadang kan kita kalau ada acara biar terlihat wah, gitu. Biar terlihat wah, maka kemudian ya segala sesuatunya juga dibikin wah gitu. Nah ini nggak boleh kalau niatnya untuk kesombongan ya. Tapi balistamalatit qulubil ikhwan wa tasannun bisunnati Rasulillah,
maka harusnya adalah untuk menyatukan hati persaudaraan dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul, ya. Yakni fi it'amit ta'am, dalam memberikan makanan, apa itu wa idkhalus surur, dan memberikan rasa kebahagiaan ala qulubil mu'minin, pada hati orang-orang yang beriman. Jadi kita meniatkan bahwa kita menjamu itu adalah dalam rangka memberikan kebahagiaan, Pak. Ya, orang senang gitu. Itu yang harus kita niatkan. Orang senang, menyenangkan tetamu yang datang dengan sajian-sajian, dengan menu-menu yang apa namanya, yang baik, yang berselera gitu ya. Kemudian, nah ini ada juga nih, ya ini tidak dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali hadis atau bukan, berarti pendapat beliau kan. Wa yanbaghi ala yadwa ma ya'lamu anna yashqa alaihi al-ijabah, dan sebaiknya tidak diundang orang yang kalau diundang itu sulit untuk datang. Sebaiknya tidak diundang katanya. Ini orang ini terkenal misalnya nggak pernah datang sama undangan, ya udah nggak usah diundang kalau orang yang begitu. Karena kalaupun ngundang itu kan akan malah menjadikan dia beban. Jadi, undang itu orang yang biasa datang aja, yang kalau diundang itu emang dia datang. Baik, kemudian, nah ini dalam mengundang, Pak ya, etika-etika ketika kita mengundang orang. Sekarang kita masuk pada etika ketika kita al-ijabah. Al-ijabah itu artinya kita bersedia datang lah ya. Jadi kita bersedia datang terhadap undangan itu. Pertama, alla yumayyizal ghani bil ijabah 'anil faqir. Nah ini, jangan pilih-pilih, Pak. Kalau yang undang orang kaya kita datang, tapi kalau yang undangnya orang miskin kita nggak datang. Di kampung saya dulu, Pak, kadang-kadang kan di kampung saya itu masih ada sebagian yang tradisi kalau orang meninggal ada takziah kan. Itu kalau orang kaya yang meninggal, Pak, yang datang ratusan. Tapi kalau kita miskin yang meninggal, waduh, itu memprihatinkan gitu, ya. Mudah-mudahan di sekarang itu tidak ada yang begitu. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Ini orang nggak penting. Ini cuma OB, nggak usah datang gitu. Giliran direktur yang ngundang, wah nomor 1 dia datang. Ya. Jadi kita tidak boleh mengistimewakan orang kaya dan kemudian tidak mempedulikan orang-orang fakir. Fadzalika huwa takabbur, itu adalah bagian dari takabur, kata Al-Ghazali. Al-manhiyu, yang dilarang, ya. Nah, ini ada apa, Pak? Ada kisah yang inspiratif dari Al-Hasan bin Ali, ya, cucu Rasulullah SAW. Wa marra Al-Hasan bin Aliyun, suatu hari Al-Hasan, ya, bin Ali itu melewati suatu jalanan biqaumin, yang di situ ada sekelompok orang minal masakini, dari orang-orang miskin, alladzina yas'alunan nas, yang orang-orang miskin itu meminta-minta, ya, orang-orang yang lewat gitu, ala tariq, ya, orang-orang yang lewat gitu di jalanan. Waqad nasyaru kasran, dan biasanya orang-orang yang lewat itu melemparkan roti-roti inilah, roti-roti yang kering gitu ya, yang biasa gitu. Kemudian dikumpulkan, kemudian mereka makan di situ gitu. Roti-roti itu dikumpulkan kemudian makan. Nah,
wa hum yakuluna wa huwa ala baghalatihi. Lagi mereka makan, Imam Al Hasan Al Hasan bin Ali ini lewat di baghalnya, di kendaraannya itu. Jadi baghal itu ya binatang atau kendaraan antara unta dan keledai, Pak, gitu. Itu namanya baghal. Jadi kalau unta kan sangat mungkin mahal, keledai murah gitu, nah, atau lebih kecil. Nah ini baghal ini lebih setengah-tengah lah gitu. Fasallama alaihim, kemudian Al Hasan ini memberi salam kepada mereka. Kemudian faqalu, mereka menjawab dan mereka berkata kepada Al Hasan cucu Rasulullah, luma ilal ghada yabna binti Rasulillah, ayo kita makan wahai putra dari putri Rasulullah, gitu ya. Jadi ditawari makan oleh orang-orang miskin itu yang ada di pinggir jalan. Faqala, maka kemudian Hasan ini menjawab, na'am, iya, gitu. Ayo kita makan. Beliau pun turun, ya. Fanazala wa qa'ada ma'hum. Beliau turun dari bigolnya, kemudian beliau duduk bersama mereka, ya. Alal ad, di atas tanah, wa akala, kemudian beliau makan. Setelah makan, summa sallama, kemudian beliau memberikan salam alaihim wa raqiba, dan beliau melanjutkan perjalanan, ya, dengan menaiki kembali bigolnya. Wa qala, dan Hasan berkata, ya, ujibtukum, saya sudah bersedia, ya, mengikuti undanganmu, gitu ya. Saya sudah memenuhi undanganmu. Fa'ajibuni, maka kalian juga nanti harus mengikuti ataupun bersedia datang ya ke undanganku, kata. Qalu, mereka berkata, na'am, iya siap, katanya. Fawa'adahum waqtan, maka kemudian mereka bersepakat, Pak, nanti ya kalau gitu kalian datang ke rumah saya, katakanlah misalnya minggu depan kalian datang ke rumah saya, kita datang ke sana dan kita ngobrol-ngobrol, gitu. Ma'luman fahadaru, kemudian mereka datang, ya, hadir, gitu. Faqadima ilaihim, maka kemudian faqaddama ilaihim, maka kemudian Hasan bin Ali ini menyajikan untuk mereka makanan-makanan fahirut ta'am, makanan-makanan yang bagus, gitu, yang yang tidak pernah mereka makan lah ya. Jadi mereka makan kan cuma roti-roti yang dikasih dari orang lewat. Nah ini makanan spesial, ya, duduk di rumahnya kemudian dijamu sedemikian rupa. Nah ini artinya apa? Bahwa memang Al Hasan bin Ali tidak membeda-bedakan orang, gitu ya. Siapapun yang datang ataupun siapapun yang mengundang, maka ia bersedia datang, ya. Bersedia datang bukan didasarkan pada al-ghani wal fakir tadi, ya. Yang undangnya orang kaya apa bukan, gitu. Kalau orang kaya kita bersedia datang, tapi kalau orang fakir kita tidak datang. Nah itu adab yang pertama ketika kita bersedia datang pada suatu undangan. Jadi jangan sampai kita memilah-milah, ya, karena kefakiran dan kekayaan, gitu. Asani, yang kedua, an-naulayan bagi, yang kedua hendaknya la yang bagi ayam tani'a anil ijabah, ya, hendaknya kita tidak
intinya kita tidak bersedia datang li bu'dil musafah, karena jauhnya jarak tempuh. Itu kata Imam Ghazali, jarak tempuh itu bukan alasan untuk kita tidak datang. Gitu. Nah, tentu saja jarak tempuh di sini adalah kullu masafa yumkinu ihtimaluha, yakni setiap jarak yang memang bisa kita tempuh fil adah, pada biasanya gitu, adatnya, tradisinya. Ya kalau Bapak diundang ke Jabotabek, ini kan tradisinya kita bisa lah ya. Nah, misalnya Bekasi kan jauh dari Pamulang, tapi biasa orang Bekasi kondangan ke Pamulang, ataupun sebaliknya orang Pamulang juga kondangan ke Bekasi. Jadi jangan karena jarak tempuh yang seperti ini, yang pada adatnya atau tradisinya sebenarnya biasa orang menempuhnya, kemudian kita tidak bersedia datang karena jauh gitu. Jadi jarak yang jauh jangan kemudian menjadi alasan untuk kita tidak datang. Nah, kemudian asalis yang ketiga, alla yamtana liqauni shaiman, jangan juga kita tidak memenuhi undangan karena sedang puasa. Ya puasa sunnah ya terutama Pak. Kalau puasa fardu ya datang juga tapi nggak makan ya, kita kan lagi puasa. Tapi kalau puasa sunnah, bal yahduru, hendaknya hadir, fa in kana yasuru akhahu iftaruhu fal yuftir, kalau temannya, saudaranya yang undang itu senang kalau kita itu makan, maka silakan berbuka gitu. Wal yahtasib fi iftarihi bi niyati idkhalis surur, dan hendaknya ketika kita membatalkan puasa itu diniatkan untuk memberikan kesenangan kepada tuan rumah, ala qalbi akhi. Nah, ma yahtasib fi shaumi wa afdal wa zalika fi shaumi tatawwu, dan itu cukup, bahkan lebih utama daripada dia melanjutkan puasanya. Tapi wazalika fi shaumi tatawwu itu kalau dalam puasa tatawwu, puasa sunnah. Ya kalau puasa fardu kan ya nggak boleh Pak, kita batalkan karena kita sedang bertamu. Kalau puasa fardu ya, tapi kalau puasa sunnah silahkan. Kemudian yang keempat, ayam tanya minal ijabah in kana ta'amu subha awil maudi awil basatil al mafrus. Nah, hendaknya kita mencegah atau tidak datang ya pada satu undangan kalau makanannya itu makanan yang subhat. Nah, ini memang agak bingung Pak, makanan subhat itu ya jangan-jangan kalau kita makanan subhat semua ya, hasilnya gitu ya, kita pekerjaan kita gitu ya. Kalau para sufi dulu itu kan lihat, wah ini orang kerjaannya dagang, tapi dagangnya ini ada kadang-kadang curang-curang dikit itu nggak datang Pak, diundang ya. Cuma kalau seperti ini repot juga ya kita ya. Ya, ini kan perspektif sebenarnya Pak ya. Kemudian atau tempatnya, bahkan tikarnya. Wah, ini tikernya ini hasil calo tanah, ini nggak jelas dia calo tanah, dia buang sana sini misalnya. Nah ini kan subhat ya, subhat itu antara halal dan haram. Kita tidak menjadinya haram, tapi juga tidak yakin kalau itu adalah halal gitu. Nah bahkan sima'i syai' minal mazamir wal malahi, atau di situ ada permainan musik gitu. Wah, kita hampir semua undangan ada musiknya ya. Iya. Ada minimal
organ tunggal gitu. Jadi yang seperti ini ya, ini ternyata kalau orang zaman dulu nih itu sebaiknya tidak datang gitu. Tapi kalau zaman sekarang, kalau kita nggak datang terus dengan seperti ini, kita nggak pernah datang. Nanti secara sosial jelek juga gitu ya kalau begitu. Secara persahabatan, pertemanan gitu ya. Jadi ya datang saja, cuma mungkin kita tidak terlalu lama lah ya. Jangan kemudian kita menikmati. Nah ini yang nggak boleh Pak. Kan al-malahi itu artinya sih melalaikan, sehingga kita lalai gitu ya. Dengan sajian-sajian seperti itu. Kemudian yang kelima Pak, alla yaqsuda bil ijabah qada'u syahwatil baton. Jangan kemudian kita mendatangi suatu undangan itu karena dorongan syahwat perut. Ya, amilan fi abwabid dunya fayakunu amilan fi abwabid dunya. Kalau demikian maka kita ini termasuk orang yang cenderung pada kehidupan dunia. Bal yuhsinu niyatahu, tapi hendaknya diperbaiki niatnya ya untuk datang itu. Jadi bukan karena untuk makannya, tapi adalah niatul iqtida ya, iqtida bi sunnati Rasulillah, yakni mengikuti sunnah Rasul, yakni kita memenuhi undangan orang lain. Jadi memenuhi undangan ini sebagian ulama itu kan mengatakan wajib Pak, memenuhi undangan itu. Jadi kalau diundang ya sebagian ulama mengatakan wajib, paling tidak ya sunnah tadi gitu ya. Jadi kalau diundang sebaiknya datang, tapi kalau tidak diundang jangan datang. Kan kita udah ngaji itu kemarin, kalau kita datang pada satu jamuan padahal kita tidak diundang, maka kita termasuk orang yang fasik begitu ya. Kemudian wayan wil hadar min maksiatillah ta'ala liqali ma lam yujib adya faqad asallahu rasulah. Nah ini, dan kita berniat ya untuk terhindar dari maksiat kepada Allah dalam memenuhi undangan. Kenapa? Karena ada hadis menyatakan siapa saja yang tidak memenuhi undangan maka telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini kita cek hadisnya, muttafaqun alaih Pak, hadisnya sahih, hadisnya sahih itu. Memang tidak ada kata-kata wajib, tapi kan serem ini. Man lam yajib ad-da'iyah, orang yang tidak memenuhi undangan, faqad aso, maka ia telah berbuat maksiat Allah wa rasulahu, berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya ya. Jadi kalau kita diundang tidak datang dan kita tidak memberikan alasan ya, sebaiknya kita memberikan alasan ketika kita tidak bisa datang, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Sebelumnya mungkin kita sudah tahu kan, sudah ada acara nih, waduh kayaknya di tanggal tersebut saya lagi ada di mana, misalnya di luar kota gitu, kita mohon maaf. Kan sekarang undangan juga jarak, sudah saya banyak menerima undangan itu tidak tercetak sekarang juga Pak. Undangannya sudah pakai WA gitu ya. Ya ini memang teknologi zamannya sudah berubah ya. Nah cuma memang bahayanya undangan pakai WA itu, kita ini urusan banyak, usia sudah tidak muda lagi, banyak lupa gitu. Kalau tercetak kan ada di meja ya, di meja tamu itu kan, kita lihat ini undangan nih apa nih, biasanya kita Jumat tuh ngecek kan, wah ini minggu nanti lagi nih hari. Tapi kalau di WA itu bahayanya itu, dia WA nya misalnya 3-4 hari lalu atau seminggu yang lalu gitu, nah, kita lupa gitu. Nah kalau lupa ya minta maaf juga, artinya tidak ada kesengajaan. Nah yang maksiat kepada Allah dan Rasul itu adanya kesengajaan memang kita untuk tidak datang gitu ya.
Waya, karena itu niat yang pertama tadi Pak ya, untuk jadi niat datang ke undangan itu bukan untuk syahwat perut tadi, tapi niat karena mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang kedua, wayanwiya, hendaknya dia berniat ikram akhihi, memuliakan saudaranya, al mukmin, saudaranya yang mukmin, ittiba'an liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti sabda Rasul, man akrama akhahul mu'mina, siapa saja yang memuliakan tamunya saudaranya yang mukmin, faka'annama akramallaha, maka seakan-akan ia telah memuliakan Allah. Jadi kalau kita mau memuliakan Allah, muliakan saudara kita yang mukmin, gitu ya. Ini hadisnya dari Fitarghib wa Tarhib, tetapi dinilai hadisnya memang dhaif nih Pak ya, dhaif hadisnya gitu. Kemudian wayan ma'azalika ziyaratul yakuna minal mutahabbina fillah, dan diniatkan ketika kita memenuhi undangan itu, diniatkan untuk apa? Untuk bersilaturahim, berkunjung, supaya kita termasuk orang yang saling mencintai karena Allah gitu ya. Karena kata Rasul, atazawur wa tabadzulillah ya. Jadi Rasul mensyaratkan bahwa saling mencintai itu diantaranya adalah saling berkunjung dan saling berbagi hadiah. Jadi sebenarnya Pak, kita memenuhi undangan itu ngasih amplop misalnya ya, ini ada nggak sih dalil agamanya? Ada. Dalilnya tadi atazawur wa tabadzul, yakni dalam rangka kita mencintai itu kita saling berkunjung, kemudian kita saling memberi hadiah. Nah dulu mungkin memberi hadiahnya kan ada yang bawa domba, ada yang bawa apa. Nah sekarang kan enggak, berupa uang. Nah orang tuan rumah pun sama, tuan rumahnya memberikan hadiah apa? Dalam bentuk makanan gitu ya. Nah ini akhrajahu Muslim ya. Jadi hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim berarti sahih hadisnya Pak ya. Wa qad hasal abadu min ahadil janibin ya. Intinya bagaimana kita saling berkunjung dan berbagi gitu. Jadi kalau orang tua kita dulu mengajari kita, kalau kita bertamu itu kan membawa apa yang mau kita bawa, oleh-oleh lah gitu ya. Nah itu memang ya bagian dari al-mutahabbin tadi Pak, saling menyayangi karena Allah ya. Orang dari kampung bawa oleh-oleh dari kampung, bawa pisang, bawa singkong, dia pun pilih pisangnya pisang terbaik karena dia mau berkunjung. Pisang-pisang yang busuk dia makan yang baik-baik dia bawa untuk dikasihkan kepada orang yang akan dikunjunginya. Nah ini bagian dari niat kita ya. Niat kita itu adalah untuk mewujudkan atau untuk memanifestasikan kecintaan karena Allah sebagaimana disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan untuk memenuhi perutnya gitu ya. Nah saya kira ini Pak ya, bagian-bagian yang perlu kita perhatikan gitu dalam undangan dan memenuhi undangan. Saya kira satu lagi mungkin ya ini ya. Wa amal hudur, bagaimana kalau kita sudah hadir, fa adabu yadkhulad dar wa la yatasaddara fa yakhudhu asana amkan. Bal yatawadhu, kalau kita berniat hadir maka jangan mencari tempat yang kita anggap tempat terhormat gitu. Tapi di tempat biasa sajalah, tidak misalnya kursi paling depan gitu. Kecuali kalau memang tuan rumah itu menempatkan kita di situ. Jangan kemudian kita datang langsung menuju tempat yang paling depan ya.
tempat yang katakanlah paling terhormat misalnya, itu tidak boleh. Karena apa? Karena itu bagian dari kesombongan gitu. Wala yatatawwala al-intizar, dan jangan juga kita itu kalau memang mau hadir jangan kemudian sampai ditunggu-tunggu gitu ya. Atau wala yu'ajjilu, jangan juga terlalu cepat qabla tamamil istidad, belum selesai ininya persiapannya, kursi aja belum dipasang kita udah datang gitu. Jadi ini pun tidak boleh juga gitu, ya. Jadi terlalu berlama-lama kita ditunggu-tunggu juga nggak boleh ya, kalau kita sudah bersedia hadir. Wala yudayiqul makan, jangan juga mempersempit tempat gitu. Artinya ya kita berlapang-lapang lah dalam tempat itu, sehingga orang yang hadir yang lain itu bisa juga duduk misalnya ya. Kemudian ya di dalamnya memang harus ada ketawaduan. Wala yang bagi ayajlisa fi muqabalati babil hujrah, dan jangan juga duduk di tempat yang memang itu menghadap pada pintu kamar perempuan ya. Jadi kan ada undangan itu yang dipisah Pak ya, laki-laki dan perempuan. Jadi kita sebaiknya kalaupun duduk tidak menghadap pintu keluar masuk perempuan itu ya, itu memang bagian dari etika Pak ya. Wala yaksiru nazar ilal maudhi'il ladzi yakhruju minhu ta'am, dan jangan banyak melihat melihat ke arah makanan yang disajikan. Jadi kalau nanti insya Allah di bulan depan kita akan lihat, memang beda Pak nggak tahu kalau orang Arab sekarang ya. Dulu tradisinya orang Arab itu makanan itu disajikan nggak sekaligus gitu. Orang datang ini pertama yang dikeluarkan buah Pak, buah gitu kan, makan buah dulu gitu, terhabis buah daging gitu. Jadi jangan kemudian pandangan kita tuh ngeliatin itu apa nih, nggak boleh, makanannya apa. Jangan, apalagi sampai dihitung gitu. Oh ini sekilonya ini sekian, oh ini jeruk ini nih. Ya tidak boleh gitu. Nah ini seperti itu. Kemudian berikutnya wa idza dakhala dhaifun lil mabit ya. Nah ini kalau ada tamu yang memang dia menginap, fal ya'rifhu sahibul manzil, maka hendaknya tuan rumah itu memberitahu kepadanya indaduhulil, ketika masuk ya. Apa yang diberitahu? Al kiblat, arah kiblat ya. Yang kedua wa baitul ma, toilet, tempat kamar mandi lah gitu ya. Wa maudhi'al wudu, dan tempat wudu. Jadi ini harus diberitahukan kepada tamu kita kalau dia menginap, arah kiblatnya ke arah sana, kemudian kamar mandinya di belakang, tempat wudunya di sini. Pak, kalau kita nggak punya tempat wudu bagaimana? Ya berarti di kamar mandi wudunya. Ya. Yang sebaiknya ada keran yang di luar kamar mandi sebaiknya Pak ya. Sebaiknya, coba kan rumah kita karena terlalu luas kadang-kadang susah juga untuk membuat spesifik seperti itu gitu. Nah kemudian kila ya wa ghasala Malik yadau qabla ta'am. Nah pernah Imam Malik ini tadi dikunjungi Imam Syafi'i gitu ya, itu beliau mengatakan seperti itu, dan beliau Imam Malik sebagai tuan rumah itu mencuci tangannya lebih dahulu sebelum makan, qoblal qaum, sebelum yang lain. Jadi tuan rumah itu cuci tangannya lebih dulu supaya apa Pak? Supaya tamu itu mau pada makan. Kalau tuan rumahnya cuek aja kan tamu segan. Nah, cuci tangannya lebih dulu. Kemudian cuci tangan setelah makan terakhir. Jangan cuci tangan dulu, orang pada mau dia cuci tangan dulu ya. Nanti waduh gak enak, tuan rumah udah selesai. Jadi lihat nih, orang udah nggak pada nambah lagi, baru kita cuci tangan. Nah seperti itu. Intinya sih untuk memberikan supaya tamu-tamu yang ada itu
senang lah, santai gitu makannya Pak ya. Saya kira ini Bapak sekalian, ini Ustadz Amin sudah kode-kode ini mendekati saya. Kode, maksudnya Ustadz, waktunya udah mau habis. Ya silakan Ustadz Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau kita diundang kan hukumnya wajib datang. Tapi kita karena udah sehari-hari kenal dia, kita tahu tuh dia sering main judi. Ya, hukumnya gimana kita datang? Ya. Makasih. Baik, satu aja Pak Haji. Ya. Baik. Nah, sama Pak. Jadi tadi orang yang kalau menurut Imam Al-Ghazali tadi ya, hendaknya kita tidak mendatangi jika kita diundang orang yang fasik tadi itu. Orang yang berjudi, tukang apalagi narkoba ya. Nah, itu kita yamtani'a tadi kan, dicegah ya, untuk datang apabila diundang oleh orang-orang yang fasik. Ya tadi orang yang suka judi, suka mabuk, orang yang suka judi, suka mabuk, undang kita misalnya, kita ya tidak datang tidak apa-apa, itu malah sebaiknya tidak datang bagi orang-orang yang seperti itu, karena ada imtina' tadi, ada larangan, ada pencegahan di situ gitu. Nah, memang sih secara hubungan sosial jadinya kurang enak, tapi kan dalam agama kan bukan enak nggak enak Pak Haji ya, tapi apakah itu sudah beretika atau tidak, atau sesuai dengan etika Islam atau tidak ya. Sesuai dengan etika Islam ya tadi tidak datang gitu ya, apabila yang mengundang kita adalah orang-orang fasik misalnya seperti itu gitu Pak Haji. Jadi nggak datang nggak apa-apa. Oh ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai pembahasan kita tadi ini soal undangan ya Pak ya. Nah, gimana saya pengen tahu hukumnya seandainya non muslim pada saat sekarang ini kan tanggal 25 Desember hari raya mereka Pak, kita diundang untuk makan di rumahnya, itu gimana Pak kalau kita tidak menghadirinya? Ya. Hukumnya apa Pak? Baik. Itu aja. Baik, terima kasih. Ya, oh ya ini 25 Desember ya. Saya nggak ngeh malah. Jadi bagi saudara-saudara kita ini adalah tentu saja hari yang membahagiakan ya, sama seperti kita ketika Idul Fitri. Memakan makanan non muslim itu dibolehkan Pak, dibolehkan, yang penting makanan yang disajikan itu bukan makanan yang haram gitu. Jadi kalau kita diundang makan ya silahkan saja karena ini juga sudah merupakan satu kebiasaan lah di masa lalu gitu, untuk hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang jelas Islam tidak mengharamkan bahkan sembelihan ahlul kitab gitu, itu juga ada jelas dibolehkan gitu. Jadi makanan-makanan mereka yang pasti tidak makanan yang dalam bentuknya haram, silakan saja datang untuk kemudian kita makan di sana secukupnya untuk menghadiri undangan itu. Jadi tidak ada masalah Pak kalau yang seperti itu. Makasih Pak. Makasih Pak. Oh ya, mangga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, ini kan kaitannya dengan Natal nih kan, ada undangan. Sementara kan kita nggak boleh mengucapkan. Kalau kita datang bertamu ke rumah mereka, sementara kita nggak mengucapkan apa-apa, dan kan dia udah, kita tahu bahwa dia mengundang itu dalam rangka Natal.
Sementara kita datang tanpa mengucapkan apa-apa itu gimana gitu. Secara sosialnya mungkin pasti kan dia mengharapkan kita mengucapkan selamat Natal mungkin ya. Tapi di sisi lain kita kan nggak boleh mengucapkan gitu. Baik. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Sebenarnya belum tentu loh Pak, mereka itu mengharapkan dari kita. Belum juga. Jadi kalau memang mereka ngundang, kita datang, ya datang saja, nggak ngucapin nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau misalnya dia sakit hati, paling tahun depan kita nggak diundang lagi Pak. Oh sini jangan diundang, katanya kenapa? Nggak ngucapin selamat Natal, dia makan doang, makan aja paling banyak. Ngucapin kagak, ya nggak masalah kan, bukan masalah buat kita gitu. Nah, walaupun juga di antara ulama-ulama kita ada yang menyatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu bukan bagian dari bukan dari bagian dari hal yang terlarang lah gitu ya. Tapi kan ini kan sangat sangat penuh perdebatan lah ya, penuh perdebatan gitu. Mengucapkan selamat Natal dan tidak mengucapkan selamat Natal. Jadi mengucapkan selamat Natal diniatkan memang selamat lahirnya Nabi Isa misalnya, seperti itu. Niatnya kita gitu. Itu ya silakan saja katanya begitu ya. Tapi kalau persepsi dia selamat Natal adalah Yesus sebagai juru selamat, ya itu kan persepsi dia kan. Kan persepsi kita mengucapkan selamat Natal itu selamat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Ya, jadi ini memang wilayah-wilayah khilafiyah lah saya kira ya. Nah, MUI sendiri setelah saya baca Pak, ternyata yang diharamkan itu perayaan ya, dan hal-hal yang subhat gitu. Ya. Jadi spesifik mengucapkan selamat Natal itu di keputusan MUI yang tahun 80 berapa tuh yang Buya Hamka menjadi ketuanya itu nggak ada sebenarnya, makanya menjadi wilayah khilafiyah di situ. Tapi perayaan kemudian mengikuti upacara-upacara atau tradisi-tradisi itu yang tidak boleh. Nah, sedangkan mengucapkan selamat Natal itu dianggapnya ya subhat saja karena bagian dari tradisi-tradisi tadi gitu. Tapi spesifik yang diharamkan itu mengikuti perayaannya. Kalau itu kan pasti ya, misalnya orang mengikuti perayaannya, kemudian kita datang, kita ikut nyanyi, nah itu yang haram Pak ya. Yang haram itu mengikuti perayaan Natal. Tapi mengucapkan selamat Natal sendiri di MUI itu sebenarnya nggak ada juga keputusan itu. Jadi kalau orang bawa-bawa MUI, saya pastikan dia belum baca itu ininya, keputusannya, fatwanya. Itu ditandatangani oleh ketua majelis fatwanya itu Kiai Haji Sukri Ghazali ya. Ketua umum MUI-nya Buya Hamka. Itu yang diharamkan tuh ikut perayaan bersama. Tapi ya ini kan masalah khilafiyah ya. Yes. Ya kalau hati kita berat gitu, nanti akidah saya rusak, ya jangan kan gitu ya. Tapi kalau misalnya saya maksudkan mengucapkan selamat Natal itu adalah dalam rangka mengucapkan kelahiran Nabi Isa misalnya, ya silakan saja gitu ya Pak ya. Terima kasih. Masih ada Pak? Cukup? Oh ya, satu lagi, silakan. Biar masuk audio. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau menanyakan berkaitan dengan kalau kita kedatangan tamu, padahal tamu yang saya nggak mengharapkan dia datang, sudah tahu dia tangan adalah sesuatu yang pasti saya tidak setuju. Soalnya mungkin sudah diungkapkan mungkin di kantor saya tidak setuju, tapi dia ngotot datang malah bersama istrinya. Mungkin sekalian satu lagi, sebaliknya kalau saya baru kenal sama seseorang,
baru kenal. Besoknya dia mengundang karena anaknya ada acara pernikahan. Kadang-kadang jengkel juga. Menurut Pak Ustadz gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak. Jadi kalau kita sudah memberikan alasan ya, sebaiknya sih kalau etikanya dalam etika bertamu tadi harusnya tidak datang orang itu. Terus bagaimana kalau dia maksa datang juga gitu? Ya kita layani sebagaimana ininya mestinya, tapi mungkin tidak terlalu lama juga barangkali. Atau mungkin kalau kita pun menolak kedatangannya, ya menolak kedatangan itu dengan cara yang halus barangkali seperti itu. Nah cuma gini Pak, memang kalau dia sudah datang ke tempat kita itu satu kebaikan sebenarnya yang datang kepada kita gitu. Paling tidak ya kita memberikan kopi gitu, teh gitu ya, dengan apa yang ada di rumah lah misalnya. Nah tapi kita bilang kan, saya sudah sampaikan, mohon maaf kemarin kan sebelum Anda datang begini. Nah kalau dia memaksakan, sebenarnya dalam Islam itu kan tidak boleh ada pemaksaan ya. Kalau dia memaksakan itu ya bukan yang sesuatu yang islami gitu. Nah kemudian yang kedua terkait dengan orang yang baru kenal kemudian ngundang kita gitu, baru kenal sehari atau seminggu atau sebulan gitu. Itu kan kita kenal sebulan yang lalu tapi baru satu kali pertemuan. Itu bagaimana kalau ngundang kita? Ya prinsipnya tadi Pak, kita mendatangi undangan itu adalah satu apa ya? Ya para ulama mengatakan wajib, walaupun yang lain juga mengatakan sunnah. Ya selagi kita bisa, kita datang, usahakan untuk datang. Ya walaupun dia mungkin baru kita kenal. Karena dalam mengundang itu sebenarnya ada tartib itu ada apa, prioritas undangan. Nah berarti kalau kita termasuk yang diundang, berarti kita itu diprioritaskan oleh dia gitu. Walaupun mungkin menurut kita kok baru kenal ngundang gitu, tapi menurut dia mungkin Bapak adalah orang yang prioritas, karena setiap ada undangan itu pasti ada prioritas gitu. Jadi tidak mungkin kita mengundang orang tanpa kemudian ada prioritas. Tadi yang dekat dulu, tadi kan begitu ya, dekat secara ketetanggaan, dekat secara nasab ya, keturunan, dekat secara relasi ya. Nah itu biasanya yang kita undang. Kemudian kita baru kenal, tapi siapa tahu memang dia merasa bahwa ini adalah orang yang prioritas yang harus saya undang, maka silahkan untuk datang. Nah Bapak sekalian, kalau tidak datang tadi ya kita mengabarkan ya dengan WA misalnya, mohon maaf saya tidak bisa hadir karena ada acara keluarga. Kalau tidak ada acara keluarga ya diadakan Pak. Kita datang ke rumah kakak kita atau adik kita gitu, itu kan acara keluarga. Gitu. Jadi ada ilah, ada apa sebab ya. Karena memang bagaimanapun secara psikologis memang kalau orang baru kenal itu juga bertanya ya, dia siapa ya gitu. Jadi wajar gitu. Tapi ya kita sampaikan bahwa mungkin saya tidak bisa datang karena ada acara. Ya, saya kira seperti itu Pak. Cukup Bapak sekalian? Baik, kalau sudah cukup, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah setelah bertambahnya iman ya, seiring dengan bertambahnya ilmu dan melahirkan ketakwaan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.